Kembali di belajar kimia. Kali ini kita membahas tentang logam alkali ya. Nah, alkali ini berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Oke, kita cek anggota-anggotanya ya dari logam alkali. Ada apa aja sih? Oke, ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nah, karakteristiknya bagaimana? Nah, ini nomor atomnya masing-masing 1, 3, 11, 19, 37, 55, dan 87 ya. H itu hidrogen, Li itu litium, Na itu natrium, K itu kalium, Rb itu rubidium, Cs cesium, dan yang terakhir Vr yaitu francium. Nah, untuk memudahkan untuk mengingat, kali ini saya kasihkan jembatan gede ya. Halina, kawin, rubi, Cs frustasi. Nah, contohnya nih, Fr frustasi berarti francium. Itu juga dengan sebelumnya. Oke, selanjutnya konfigurasi elektronnya ini 281, 2881, 2, kemudian seterusnya itu 1. Nah, berarti dia itu elektron valensinya berjumlah 1 ya, karena yang paling belakangnya 1. Nah, artinya apa ketika dia elektron valensinya 1? Artinya untuk mencapai kestabilan dia hanya butuh melepas 1 elektron untuk membentuk ion positif sehingga dia stabil. Lanjut ke sifat umum dari alkali ya. Pertama itu karena dia posisinya paling kiri, maka energi ionisasinya dia itu sangat rendah. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia itu mudah melepas elektron. Nah, selain itu lainnya juga sangat reaktif ya, istilah lainnya. Nah, di logam alkali ini di alam itu tidak ada unsur yang bebas. Selanjutnya, alkali ini mudah mengalami oksidasi atau nama lainnya itu reduktor yang sifatnya sangat kuat ya, reduktornya. Kemudian reaksi dengan air si alkali ini berlangsung secara cepat. Nah, contohnya ini 2Na ditambah 2H2O menjadi 2NaOH plus H2, di mana H2 ini kan bentuknya gas ya. Maka dia itu terjadi ledakan. Oke, yang selanjutnya itu titik leleh rendah karena paling kiri ya. Kali ini karena ikatannya lemah atau lunak. Oke, selanjutnya ada nyala api. Nyala apinya itu bervariasi. Nah, Li ini warna nyala apinya itu merah kuning, Na itu kuning, K itu ungu, Rb itu warnanya merah, kemudian Cs biru. Nah, untuk menghafalkannya ini punya jembatan keledai ya, ini lidah mertua berarti Li merah kuning, naning berarti Na kuning, konser ungu berarti K ungu gitu ya. Kemudian Rb merah ini rambut merah. Rambut merah berarti Rb warna merah seperti itu. Kemudian Cs biru berarti Cs minum bir. Cs bir, Cs berarti biru. Seperti itu ya, punya karakteristik yang masing-masing. Oke, selanjutnya sifat khusus, dia tuh dalam satu golongan ke bawah. Dalam satu golongan ke bawah jari-jarinya semakin besar. Kemudian energi ionisasinya semakin kecil. Selanjutnya titik didih atau titik lelehnya dia itu semakin kecil. Nah, titik didih titik lelehnya itu disebabkan oleh apa? Karena kan semakin bawah itu ikatan logamnya semakin lemah. Nah, titik didih titik leleh ini dipengaruhi oleh ikatan logam. Semakin ke bawah semakin jauh dari inti ya untuk atomnya, atau istilah lainnya jari-jarinya semakin besar sehingga ikatan dari logamnya itu lemah. Reaksi pada logam alkali yang pertama itu reaksi terhadap hidrogen. Nah, reaksinya ini logam alkali jika dipanaskan maka dapat bereaksi dengan hidrogen. Nah, nanti itu membentuk suatu hidrida.
Nah, ini untuk formulanya 2L tambah H2 menjadi 2LH. Nah, di mana L ini yaitu logam alkali. Oke, kita note dulu ya dari formulanya. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini contohnya 2Na tambah H2 menjadi berarti 2NaH. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, logam alkali juga bereaksi dengan air. Nah, pada air ini sifatnya itu reaktif. Formulanya 2L 2O menjadi 2LOH plus H2. Ini formulanya kita note dulu ya. Nah, untuk contohnya sendiri yang bereaksi dengan air yaitu 2Na plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga selanjutnya reaksi dengan O2. Nah, O2 itu reaksinya dengan cara oksigen terbakar dalam logam alkali. Nah, ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu disebut oksida, di mana tergantung pada bilox. Bilox O-nya itu negatif 2 ya pada oksida. Formulanya 4L plus O2 menjadi 2L2O. Nah, di mana L ini semua logam dari alkali, yaitu dapat bentuk oksida ya. Selanjutnya, poin yang kedua itu membentuk peroksida, di mana di peroksida ini bilox O-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini hanya logam Na saja yang dapat membentuk peroksida. Untuk contohnya nih, 2Na plus O2 menjadi Na2O2. Coba kita hitung biloxnya. Oke, ini untuk O2 dari Na dulu berarti ya. Na berarti plus 2. O2 berarti min 2 ya. Min 2 dibagi 2 kan min 1. Bilox O-nya min 1. Yang selanjutnya itu dalam bentuk superoksida. Di superoksida ini bilox O-nya yaitu negatif setengah. Nah, di superoksida ini yang bereaksi K, Rb, dan Cs. Untuk formulanya L plus O2 menjadi LO2. Nah, L-nya ini K, Rb, sama Cs ya. Yang keempat itu ya bereaksi dengan halogen. Nah, ini untuk formulanya 2L plus X2 menjadi 2LX. Nah, di mana S ini suatu golongan dari halogen. L ini golongan dari alkali ya. Untuk contohnya ini 2Li plus Cl2 menjadi 2LiCl. Oke, sekarang pembuatan dari alkali itu dapat dibuat melalui elektrolisis leburan dari garamnya. Ini formulanya Lx menjadi L plus X min ya. L itu logam alkali, X itu golongan halogen ya. Nah, ini NaCl contohnya menjadi Na plus Cl min. Nanti terbentuk di katoda dan anoda seperti itu. Kemudian kegunaan alkali itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya NaCl itu merupakan suatu garam dapur. Kemudian NaHCO3 itu satu soda kue. Kemudian KBr itu digunakan untuk obat penenang saraf. Selanjutnya NaNO3 itu digunakan sebagai pupuk. Oke, jangan lupa kasih feedback ya, kritik, saran, atau apapun untuk mendukung channel ini berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.